Anatomi kardiorespirasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raihan Putra Ayudya, NIM J0023149 dari kelompok A6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mulai belajar mengenai organ pernafasan bagian atas. Bisa kita mulai dari faring, di mana faring itu terbagi menjadi 3 bagian. Faring itu apa? Faring itu merupakan saluran yang terdiri dari otot muskulo dan juga terdapat membran mukosa yang panjangnya itu 12 sampai 14 cm menghubungkan kavitas nasi dengan kavitas oris atau nasal cavity dengan oral cavity dan dilanjutkan menuju laring dan juga esofagus. Faring itu dibagi menjadi 3 regio, yaitu ada nasofaring. Nasofaring itu dia terletaknya di posterior dari nasus superior dari palato mole, setinggi vertebrae cervical 1 hingga 2. Sedangkan orofaring terletak di posterior carvum oris, setinggi vertebrae cervical 2 sampai 3, dan laryngofaring terletak di posterior laring, setinggi vertebrae cervical 3 sampai 5. Selanjutnya, nasofaring, keratopisnya itu vertebrae cervical 1 sampai 2. Fungsinya menyalurkan respirasi. Di situ ada koana, kemudian ada opte, bangunan-bangunan khusus maksudnya, ada tonsilla palatina atau adenoid, torus tubarius, torus levatorius, dan recessus pharyngeus. Selanjutnya ada orofaring. Orofaring itu merupakan bagian faring yang terletak di cavum oris. Dia itu dimasuki oleh isthmus faucium dari oral cavitas. Nah, di situ itu ada bangunan-bangunan khusus tadi isthmus faucium, kemudian ada arcus palatogossus, arcus palatopharyngeus di daerah sekitar sini. Kemudian ada fossa tonsillaris dan tonsilla palatina. Ini tonsilla palatina. Baik, selanjutnya laryngofaring. Laryngofaring itu secara stereotopis, dia itu terletak di vertebrae cervical 3 sampai 5, jadi berurutan. Terletak pada ada bangunan khusus namanya fossa piriformis, berfungsi untuk menampung dari benda tajam terdapat pada sisi kanan dan kiri dari laryngofaring. Kemudian ada aditus laryngis, di mana merupakan jalur masuk ke dalam laring. Kemudian setelah kita belajar mengenai pernafasan bagian atas, kita bisa mulai juga pada struktur jantung. Jantung itu ada dibagi menjadi 2, yaitu struktur eksterna dan struktur interna. Kalau dalam struktur eksterna jantung, dia itu terbagi menjadi bagian bernama skeleton cordis. Apa itu skeleton cordis? Merupakan rangka dari jantung. Terbagi menjadi 3, yaitu annulus fibrosus, merupakan tempat pelekatan dari katup. Katup-katupnya itu ada 4, katup semilunar dan juga katup bikuspid dan trikuspid. Kemudian ada trigonum fibrosum dan septum membranasium. Selanjutnya, mengenai annulus fibrosus, itu ada 4 cincin fibrosa, terdiri dari jaringan fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventrikular dan orificium aorta dan orificium truncus pulmonalis. Ini annulus atrioventricularis dexter, berarti atrioventrikular menghubungkan atrium dan ventricle. Yang dexter, berarti kalau dexter yang berarti yang ini ya, dexter. Nah, ya, betul. Kemudian ada annulus atrioventricularis sinister. Sinister itu dari yang kiri, yaitu sekitar valva mitralis, dan annulus valva aortae. Kalau aortae berarti yang ini. Kenapa tidak disebut ya, itu ada tambahan, itu ada yang dimasuki katup dari aorta.
Kemudian ada annulus valva tronci pulmo yang ini. Kemudian trigonum fibrosum, daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Trigonum fibrosum dibagi menjadi dua, yaitu trigonum fibrosum dextrum dan trigonum fibrosum sinistrum. Kemudian ada struktur dari interna jantung. Terbagi menjadi 4 ya, atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Kalau yang dexter di sini, ini sinister. Yang membedakan itu, ini atrium. Kalau dari yang dexter ini terdapat bangunan yang dimasuki oleh, ini atrium atau atrium dexter itu ya pokoknya atrium dexter itu dimasuki oleh 4 dari vena pulmo ya. Ada vena pulmo dexter yang bersebelahan dan vena pulmo dexter mah. Vena pulmo dexter dan vena pulmo sinister. Vena pulmo sinister itu terbagi menjadi superior dan inferior. Nah, yang dexter ini sendiri dia itu ada vena cava superior dan vena cava inferior beserta tambahannya yaitu misalnya muara dari dari vena coronarius dan lain-lain. Di sini ada fossa ovales yang merupakan pergabungan dari pada masa awal kehidupannya. Kemudian ada atrium dexter. Ini ada ya di sini ada ini ya, ada sinus venarum cavarum, ada musculus pectinati. Kemudian ada pectinati itu kemudian bakal membentuk auricula dextra ya, ini auriculanya. Merupakan tambahan volume dari atrium. Kemudian ada fossa ovalis, kemudian ada ostium ave dextra, ostium sinus coronalis, dan ostium vena cava inferior. Kemudian ventricle dexter, ada trabecula carneae. Trabecula carneae, 3 jenis trabecula carneae, ada musculus papillaris yang terikat pada chorda tendineum, kemudian ada trabecula septomarginalis yang terdapat bundle office yang ini. Kemudian ada rigi biasa. Rigi biasa itu ya yang selain itu tadi. Kemudian ada ostium tronci pulmonalis yang menghubungkan dengan trunkus pulmonalis. Atrium sinister, dia itu terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Menghubungkan AV sinistrum dengan ventricle sinistrum. Fossa ovalis dan valvular foraminis ovale. Dimulai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra atau buah vena pulmonalis sinistra dan 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Kemudian ada vena ventricle sinister, dia itu membentuk apex cordis, miokardnya tebal, ada vestibulum aorta, ostium aorta menghubungkan dengan aorta dan musculus papillaris. Kemudian ada mekanisme pembukaan dan penutupan jantung. Ketika ventricle kita berelaksi, cuspid itu akan melemas, kedua valva atrioventrikular terbuka, darah masuk ke ventricle penuh, kemudian akan terjadi kontraksi mendorong ke seluruh tubuh. Dan bisa mendorong ke paru juga. Mekanisme pembukaan dan penutupan jantung. Ya, ini berkaitan dengan tekanan ya. Dan ada pulmonal valve mechanism. Selama sistole, tekanan aliran darah akan mendorong katup ke atas sehingga darah mengalir ke arteri pulmonalis. Kadang-kadang darah akan mengalir ke sinus pulmonal dan ketika katup telah terisi penuh, titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Ya, ini aortic valve mechanism. Katup aorta memiliki struktur yang unik, yaitu bukaan arteri koroner di dalam sinus aorta. Kita juga bisa ingat bahwa pengisian sinus hanya terjadi pada akhir sistole, sehingga aliran darah melalui arteri koroner hanya terjadi pada fase diastole. Ini kemudian belajar mengenai diafragma. Apa itu diafragma? Organ yang berfungsi paling penting dari salah satu organ pendukung dari pernafasan yang berupa otot ya. Dia itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu
centrum tendineum, ya terdiri dari tendon ya. Ini yang putih ini warnanya. Kemudian juga ada pars muscularisnya. Nah, pars muscularis ini terbagi menjadi 3 ya. Pars muscularis yang berdekatan dengan berdekatan dengan sternum, maka dinamakan pars tenalis. Kemudian ini pars tenalis. Di sini ada locus resistensi locus minimalis resistensiae, dia itu rawan terkena perusakan ya, karena ya rawan. Kemudian ada pars costalis Dr. Sinister et Sinister. Kemudian ada pars lumbaris. Pars lumbaris itu terbagi nanti bakal membuat crus dextrum dan crus sinistrum. Setelah itu bakal ada struktur khusus bernama foramen vena cava morgagni. Dia itu setara vertebra thoracalis 8. Kemudian di pars muscularisnya itu terdapat ini hiatus esophagus ya. Hiatus esophagus itu setara dari vertebrae 10 maksud saya, 10, dan dari hiatus aorta itu 12. Selanjutnya belajar mengenai mediastinum, di mana mediastinum itu merupakan rongga di antara kavitas thorax dan kavitas pleura. Kemudian dari sebuah bidang transversus itu, ada transversus thoracis ini membentang dari angulus sternalis, membagi menjadi yang inferior. Inferior terbagi menjadi 3 bagian, yaitu anterior, middle, dan posterior mediastinum. Yang superior di atasnya dan inferior dipisahkan oleh transversus thoracis